Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSN Kimia tingkat provinsi tahun 2024. Soal yang akan kita bahas kali ini adalah soal nomor 7 tentang struktur kristal. Ini ada banyak poin pertanyaannya ya, ada A, B, C, D, E, F, G. Kita akan fokus dulu untuk pertanyaan A sampai dengan C. Soal A, pada gambar kation menempati, oke kita baca dulu deskripsinya ya, biar kita tahu mana yang kation, mana yang anion. Padatan MaXB mengkristal dengan sel satuan berbentuk kubus, seperti pada gambar berikut, ini gambarnya. Jari-jari anion X aminus adalah 2,36 kali lebih besar daripada jari-jari kation Mb+. Dari kalimat ini, artinya anion itu memiliki ukuran yang lebih besar daripada kation ya, sebesar 2,36 kalinya. Berarti kalau dari gambar, yang kation itu adalah yang pink, yang kecil ya, ini kation. Nah, yang besar-besarnya yang warna kuning itu adalah anion. Panjang rusuk kubus adalah 566 pikometer dan massa jenis kristal tersebut adalah 3,72 gram per cm. Soal A tadi menanyakan kation menempati mana? Oke, berarti kita cari yang pink ya. Yang pertama pink yang ini yang kita tandai baru saja, itu adalah letaknya di pojok, pojok kubus atau sudut kubus. Ini ya, pojok kubus. Terus selain di pojok kubus ini ada, nah bagian sini nih, ini di muka kubus atau pusat sisi kubus atau sisi kubus gitu aja lah ya. Sisi kubus yang ini ya. Ada lagi nggak ya? Ini di sisi kubus juga, ini pojok, 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 ini sisi kubus. Ini yang bagian ini bukan di dalam ya, ini di sisi kubus, di belakang ini juga sisi kubus, atas ini sisi kubus juga. Sisanya pojok. Yang A kayaknya cuma ada ini ya. Sekarang kita lihat yang B. Dalam struktur kristal tersebut, untuk setiap 1 mol kation Mb+ terdapat titik-titik mol anion X aminus. Oke, berarti di sini kita diminta untuk menentukan perbandingan atau, menentukan rumus empiris daripada padatan ini, MaXB. Itu berapa perbandingan molnya, begitu ya. Nah, sekarang kita hitung aja jumlahnya. Jadi kalau perbandingan mol itu kan setara dengan perbandingan jumlah partikel. Kita, tinjau dulu untuk yang kation ya, kation M. Kation ini kan yang warna pink, hanya ada di sisi dan pojok. Nah, untuk menghitung jumlah M, itu tidak semuanya kita hitung, tapi yang kita hitung hanyalah bagian yang ada di dalam kubus saja. Kalau yang di luar kubus nggak kita hitung. Jadi caranya gimana? Kita cek dulu yang sisi ya. Ini di setiap sisi ada satu atom ya. Jadi ada 6 atom totalnya. Tapi tidak semua atom, tidak semua bagian atom berada di dalam kubus. Ada yang bagian di luar. Dan di dalam kubus cuma yang ini saja. Yang ini bagiannya di luar. Artinya setiap satu atom yang ada di sisi kubus hanya setengah bagian yang ada di dalamnya. Maka jumlah kation Mb+ dalam kubus atau dalam struktur kristal itu adalah jumlah atomnya dikali dengan setengah, karena hanya ada setengah bagian yang masuk di dalam kubus. Berarti 6 dikali setengah itu 3. Kalau di pojok ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 atom. Tapi tidak semua bagian itu masuk ke dalam kubus. Yang masuk untuk bagian pojok itu hanya 1/8 saja. Jadi yang kita hitung jumlah kation M yang ada di pojok kubus di dalam struktur kristal itu adalah 8 dikali 1/8 yaitu 1. Kalau kita total hanya ada sebanyak 4 atom atau 4 ion M, 4 ion Mb+ di dalam kubus ya, dalam struktur kristalnya. Nah, sementara untuk anion, anion ini kan letaknya, anion yang warna kuning ya, ini letaknya ada di dalam kubus ya semuanya ya, berarti semua bagian itu masuk. Sehingga ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, ada 4 ion X amin. Sekarang kita lihat, jumlah ion M itu ada 4, jumlah ion X ada 4. Artinya perbandingan jumlah ion di dalam struktur kristal itu adalah 4/4 atau 1/1. Sehingga kalau ditanya, untuk setiap 1 mol kation M terdapat berapa mol anion X? Kan tadi setiap ada 4
4 ion M, ada 4 ion X. Artinya kan 1:1. Ya ini sama aja, kalau hanya ada 1 mol kation M, maka kan terdapat 1 mol juga anion X, seperti itu. Sekarang nomor C, jika nilai A sama dengan 3, maka nilai B adalah berapa? Dan unsur X menempati golongan berapa pada tabel periodik. Oke, di sini kan kita udah dapat ya, Ma, X, B. A-nya kan 3, M3, X-nya berapa nih? Kan tadi dari poin B kita sudah analisa bahwa perbandingan mol untuk M terhadap X itu adalah 1:1. Berarti kalau M-nya 3, X-nya juga harus 3 kan gitu ya? Ya boleh ditulis MX juga sih. Berarti kan kalau A itu 3 berarti anionnya, rumus anionnya adalah X 3 minus. Kationnya berarti M 3 plus. Berarti A-nya 3, B-nya 3 juga. Kemudian X menempati golongan berapa? 3 minus. 3 minus itu adalah tipikal ion yang terbentuk oleh atom dari golongan 5A. Ya, golongan 5A atau golongan 15 juga boleh. A, B, C beres ya. Kita lanjut ke poin D. Semakin besar nilai A, interaksi antar ion dalam kristal tersebut semakin titik-titik. Asumsi peningkatan nilai A tidak mengubah ukuran ion secara signifikan. Baik, interaksi antar ion. Interaksi antar ion ini, kation dengan anion itu sesuai dengan hukum Coulomb atau gaya elektrostatis, di mana F atau gaya tarik-menarik antar ion itu sebanding dengan muatan positif dikali muatan negatif dibagi jarak kuadrat. Artinya makin besar muatan, entah itu yang positif ataupun negatif, maka gaya tarik-menarik antar ion makin besar. Nah ini kan disebutkannya semakin besar nilai A, ya kan? Makin besar nilai A itu kan muatan dari ion X. Berarti kalau muatan ion semakin besar, maka gaya tarik-menariknya akan semakin besar. A meningkat, untuk XA minus ya, A meningkat, maka interaksinya atau gaya tarik-menarik antar ionnya itu akan semakin kuat. Begitupun untuk yang B ya, kalau B-nya makin besar juga dia makin kuat. Ditambah lagi di sini ada asumsi peningkatan nilai A tidak mengubah ukuran ion secara signifikan. Berarti bisa dibilang R ini jarak antar pusat ion ya. Ini bisa dianggap tetap. Jadi yang berubah cuma Q-nya. Q semakin besar maka F-nya makin besar. A-nya semakin besar maka interaksi antar ion akan semakin kuat. Dan ini kita bisa tuliskan semakin kuat atau semakin besar. Sekarang poin E. Massa molar MaXB adalah, yang ditanya massa molar ya. Oke, di sini kita punya data ini nih. Kita punya data massa jenis dan juga kita punya data panjang rusuk kubus. Ini jadi rusuk kubusnya dari sini ke sini ya. 566 pikometer. Ini kalau dijadikan sentimeter jadinya adalah 5,66 kali 10 pangkat minus, bentar kita hitung dulu ya. PM ke nanometer itu 10 pangkat minus 3, nanometer ke mikrometer itu adalah kali 10 pangkat minus 3 lagi, mikrometer ke milimeter dikali 10 pangkat minus 3 lagi, milimeter ke sentimeter kali 10 pangkat minus 1. Ini jadinya totalnya 10 pangkat min 10 ya. Berarti 566 kali 10 pangkat min 10 jadinya 5,66 kali 10 pangkat minus 8. Selanjutnya apa hubungan MR dengan kedua data ini gitu kan? Ya hubungannya adalah seperti ini. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Massa itu adalah mol dikali MR. Gitu ya. Mol itu adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Nah, ini hubungannya. Berarti tinggal kita masukkan. Kita susun ulang dulu aja ya. Kita susun ulang. Nah, kita jadikan MR
itu akan sama dengan Rho kali Na kali volume. Volumenya itu volume kubus ya. Ini volume kubus bisa kita ganti juga jadi ini kita anggap aja A, panjang sisi kubus. A pangkat 3 per N. N itu adalah jumlah partikel MaXB ini. Tadi kan kita udah hitung ya masing-masing M itu ada 4 partikel, X juga 4 partikel. Berarti MaXB ada berapa? Ada 4 berarti kan? Karena kan satu partikel, M pasti ada satu pasangannya yaitu satu partikel X. Berarti kalau ada 4, berarti jumlah partikelnya adalah 4 molekul. Ya berarti N besar nanti kita masukkan senilai 4. Sudah kita masukkan saja angka-angkanya, Rho-nya adalah 3,72, Na itu bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23, A ini tadi adalah yang ini ya kita jadikan senti sudah ya, 5,66 kali 10 pangkat minus 8 pangkat 3 lagi, dibagi N jumlah molekul MaXB dalam struktur kristal, 4. Saya hitung aja pakai kalkulator ya. Kita masukkan 3,72 dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 dikali dalam kurung 5,66 kali 10 pangkat minus 8 dipangkatkan 3 dibagi 4. Kita hitung, ini ya ketemunya ya. Massa molarnya adalah 101,51 gitu aja, gram per mol. Nah ini jawaban poin